sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara memperhatikan baik-baik ayat ini, maka kita akan menemukan dua hal yang sangat kontras, yaitu kehidupan dan kematian, dosa dan juga kasih karunia. Saudara, mungkin seringkali ketika kita mendengar ayat-ayat ini, kita berkata ayat ini sudah biasa, ayat ini bahkan kita sudah hafal. Tapi saudara, ini merupakan sebuah ayat yang cukup luar biasa, karena ternyata apa yang selama ini kita anggap remeh, kita anggap biasa-biasa saja, ternyata ujung akhir dari keduanya, baik itu dosa ataupun kasih karunia, dua-duanya menghasilkan sesuatu akhir yang luar biasa. Nah, dikatakan di sini bahwa upah dosa ialah maut. Saudara, kalau tidak meneliti baik-baik ayat-ayat ini, maka setiap orang akan dengan mudah melakukan dosa karena merasa bahwa ya dosa atau biasa. Dosa kan ya udah nanti kita minta ampun. Buktinya penjahat di kayu salib aja diampuni, ya kan? Kita selalu memakai ayat itu. Oh iya, itu saya paham. Memang di dalam Kristus ada pengampunan. Tapi kalau saudara berkata bahwa ya nggak apa-apa kok berbuat dosa sedikit, cuma sedikit ini, seperti yang saya bilang bahwa penjahat aja diampuni. Tapi saudara perlu catat baik-baik bahwa penjahat memang diampuni, tapi jangan salah, ada konsekuensi yang dia terima, yaitu kakinya dipotong loh saudara. Jadi jangan anggap bahwa dosa itu sesuatu yang ringan. Pengampunan tetap ada, tapi penjahat dia tak sekali salib, catat baik-baik bahwa dia harus menderita. Ya kalau sudah mati baru dipotong kakinya, ya nggak apa-apa, mau dicincang juga, mau dibikin sate juga ya nggak apa-apa. Tapi dalam keadaan hidup dipotong kakinya, dan itu salah satu bagian dari konsekuensi yang dia harus hadapi. Nah, setiap orang mesti memperhatikan ini baik-baik, karena dosa ini bukan main-main, saudara. Akibatnya itu yang ditimbulkan. Dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Dalam bahasa asli maut disebutkan sebagai, dipakai kata thanatos, dan thanatos artinya adalah sebuah perpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan ada kematian kekal, dan lebih dahsyat lagi yaitu kematian di dalam api neraka. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, terlalu banyak kita tidak memperhatikan akan hal ini, sehingga ketika ada tawaran dosa, kita berkata ya kok gampang. Kita terlalu menganggap pengampunan itu sebagai sesuatu yang murahan. Kita menganggap bahwa gampang buat dosa saja, nanti toh diampuni. Tapi saudara mesti perhatikan baik-baik bahwa setiap dosa itu selalu akibatnya pengampunan tetap jalan, iya, tapi ada hukuman yang harus orang terima dari akibat dosa itu. Oleh sebab itu, saudara dan saya memulai dari akhir hari ini, sementara menantikan hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat, kita berusaha sungguh-sungguh supaya tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 49 ayat 8 sampai 10. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Mazmur 49 ayat 8 sampai 10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Alkitab berkata begini, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Saudara, kita sudah melihat di dalam Roma tadi bahwa upah dosa adalah maut. Dan ternyata Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya dan atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat 9 dikatakan karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya,
dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada harga yang dapat kita pakai untuk menebus nyawa ini ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Sangat mahal harganya. Jangan berkata bahwa saya memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli harga penebusan itu. Alkitab berkata cukup mahal harganya. Saudara tahu, seorang raja yang bernama Salomo, dia adalah pribadi yang sangat kaya. Pendapatan per kapitanya dalam setahun yaitu 666 talenta. Itu baru masih ditambah belum hal-hal yang lain. Dari upeti, dari pendapatan-pendapatan yang lain. Ya, saya di total bahwa itu masih ada yang lain, tapi pendapatan per kapita bersih lah. Itu 666 talenta. Dan satu talenta itu 34 kilogram emas. Nah, saudara hitung-hitung sendiri, sekarang ini kurang lebih, kalau nggak salah 300.000 per gram. Kita ambil kasar lah, 300.000 per gram. Saudara hitung sendiri, berapa pendapatan per kapita Salomo dalam setiap tahun kalau dirupiahkan sekarang ini. Tapi nyatanya kekayaannya yang luar biasa tidak cukup untuk menebus dosanya, tidak cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Dan rupanya Salomo terhilang untuk selama-lamanya. Kita tidak akan menemukan pribadi Salomo di surga. Kenapa? Karena jelas akhir-akhir hidupnya dia adalah orang yang menyembah berhala. Jadi kekayaan Salomo yang saya percaya kalau saudara hitung dengan kalkulatormu saat ini, mungkin kalkulatornya akan error dan jebol karena tidak cukup untuk menghitung begitu banyaknya pendapatan Salomo. Itu baru pendapatan per tahunnya, belum hal-hal yang lain lagi. Bahkan Alkitab berkata bahwa perak waktu zaman Salomo itu tidak berlaku, hanya dipakai untuk ganjal-ganjal lemari, saudara. Karena Alkitab berkata tidak berlaku perak waktu itu. Betapa luar biasanya kekayaan Salomo, tapi kekayaan yang ada tidak bisa dipakai untuk menebus dosanya. Nah, Alkitab berkata tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal. Terlalu mahal. Tapi seringkali ketika kita melakukan dosa, kita anggap enteng itu penebusan. Padahal kita berkata terlalu mahal. Oleh sebab itu mari saya mau mengajak untuk menghargai betapa mahalnya darah penebusan ini dan berhati-hati untuk setiap dosa.